into mine, you will see what you mean to me. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita, yang semuanya perjalanan dinamika. Layar Visual Organizer kembali hadir pada edisi 3. LAPO, Layar Visual Organizer mengungkap fakta tanpa batas. Pastikan Anda bersama kami, LAPO. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman. Ini tema analis yang dibuat tahun 60-an sampai sekarang, perkembangan buat studi pegadaian. Ini orang pada zaman dulu memakai istilahnya manual. Ketikanya zaman dulu dipakainya untuk melalui tabel sekarang. Ini cap tembus zaman dulu dipakai pada zaman Belanda sampai tahun 70-an. Sama juga ini ada berangkat buat bersama pada tahun 65-an dipakai pada zaman Belanda sampai tahun 75. Ini buat sarana transportasi tahun 70-an dipakai untuk di sekitar pegadaian, digunakan sama menjaga berkeliling keamanan di pegadaian.
Peristiwa Bojong Kokosan itu terjadi di daerah salah satu kota kabupaten di Sukabumi. Daerah itu memang namanya Bojong Kokosan. Suasananya jalan yang berbukit, di kiri kanan bukit, itu melibatkan tentara sekutu atau bisa katakan tentara Belanda yang diboncengi oleh tentara sekutu pada saat itu. Peristiwa Bojong Kokosan seperti yang kita ketahui dan belum diketahui oleh masyarakat banyak, itu melibatkan tentara pemenang Perang Dunia Kedua. Yang mana pertempuran itu sendiri memakan banyak korban, baik dari pihak Republik Indonesia pada saat itu ataupun dari dari tentara sekutu pada saat itu, dan cukup mempermalukan tentara sekutu pada saat itu, hingga di Parlemen Inggris pada saat itu disebutkan bahwa pertempuran kedua setelah Perang Dunia Kedua yang melibatkan unsur angkatan bersenjata sekutu itu terjadi adalah di daerah Pulau Jawa, yang mana Pulau Jawa kalau disebutkan adalah daerah Bojong Kokosan, karena pemicu peristiwa pertempuran Bojong Kokosan sebetulnya adalah rasa ketersinggungan TNI pada saat itu atau TKR pada saat itu dengan masyarakat. Pemicunya adalah kita mempunyai sebuah pada saat itu para pemimpin masyarakat pada saat itu merasa sedikit ada kecurigaan, dan itu bisa terbukti. Kecurigaannya adalah tentara sekutu yang diboncengi oleh tentara Belanda pada saat itu mempunyai sebuah keinginan untuk masuk ke daerah Bandung dengan memakai rute atau perjalanan dari Bogor lewat ke Sukabumi. Karena kalau memakai rute daerah ke Puncak itu tidak memungkinkan, karena pada saat itu daerah jalur Puncak tidak memungkinkan untuk dilewati oleh artileri alat berat. Jadi pemicunya adalah seperti itu. Jadi pada tanggal 9 Desember tahun 45, para tentara Belanda yang diboncengi oleh sekutu pada saat itu melintasi daerah Sukabumi tanpa ada koordinasi dengan TNI. Pada beberapa tahun kemudian, Pak Edi Sukardi sebagai salah satu pelaku sejarah dan juga pemimpin TKR TRI pada saat itu mencoba ingin mengingatkan kepada masyarakat dan pemerintahan saat itu, berkirim surat dari mulai ke dua presiden kalau saya nggak salah baca bukunya. Jadi dari mulai Presiden Megawati, kemudian Presiden Gus Dur, itu mengirimkan surat ingin dijadikan bahwa peristiwa Bojong Kokosan dijadikan sebagai salah satu hari nasional. Tapi mungkin dengan berbagai macam pertimbangan, Presiden saat itu memutuskan bahwa kepada Gubernur Jawa Barat menjadikan tanggal 9 Desember sebagai Hari Juang Siliwangi. Yang selalu menggugah, membakar semangat juangku sebagai prajurit Siliwangi. Semoga di bawah kibarannya menyertai lambaian sang saka merah putih. Tuhan yang Maha Esa melindungi dan membimbing engkau meneruskan perjuangan, membangun kesejahteraan hidup masyarakat Pancasila yang sama-sama kita dambakan semenjak proklamasi atas
Harapannya tiada lain kami ingin menjadikan Hari Juang Siliwangi sebagai pemicu semangat untuk generasi muda khususnya Sukabumi, umumnya Jawa Barat, bahwa Sukabumi dan Jawa Barat punya sebuah jiwa patriotisme, punya jiwa nasionalisme, hingga pada saatnya nanti Sukabumi khususnya dan Jawa Barat akan menjadi sebuah pilot project ataupun proyek percontohan untuk kebaikan secara nasional. Patilasan Sakabumi Anjang Kapageto ngaguar kesang tukang, mengungkap lembaran-lembaran lama dari apa yang ditinggalkan oleh yang telah tiada. Kini kami hadir untuk menggali, mencari, dan menelusuri jejak tapak Patilasan Sakabumi.